mulai untuk presentasi FireCheck-nya terlebih dahulu. Pengenalan untuk produk FireCheck. Apa sih itu FireCheck aplikasi? Sebenarnya FireCheck aplikasi itu aplikasi pengecekan alat pemadam api, atau kalau bahasa kerennya itu digitalisasi kartu gantung yang ada di APAR. Karena kan selama ini APAR masih menggunakan kartu gantung atau kertas yang menempel di APAR banyak sekali per bulan. Nah itu kita rombak menjadi sistem digital karena mengikuti era, yaitu era yang dimana semua serba digital. Jadi kita menyediakan untuk aplikasinya pengecekan APAR supaya lebih mempermudah dan lebih efisien dalam pengecekan APAR. Sebelumnya Bapak Beni sudah sempat tahu atau kenal FireCheck di mana gitu Pak, atau pernah dengar di mana gitu Pak? Ini kan sebelumnya sudah pernah refill APAR ya. Jadi dikasih juga barcode-nya. Tapi sudah digunakan atau belum Pak? Sudah. Sudah digunakan ya Pak? Iya, sudah. Berarti secara garis besar sebenarnya sudah tahu itu untuk FireCheck-nya ya Pak? Iya, Mbak. Sudah dicoba juga kemarin untuk pengecekan APAR secara mandiri. Gimana Pak untuk feedback ke kita, misal pakai FireCheck jadi lebih mudah atau gimana Pak? Ya, untuk pengecekannya jadi mudah, jadi nanti pas ngecek langsung keluar hasil pengecekannya. Langsung bisa di-download. Ya, jadi otomatis ya Pak ya, nggak usah buang-buang waktu lagi pakai nyalin dari kertas ke Excel gitu ya Pak, satu persatu gitu ya Pak. Langsung diklik langsung jadi gitu ya Pak ya. Iya, Mbak. Tapi tetap aku jelasin dulu ya Pak dari awal ya Pak, walaupun Pak Beni sudah pakai FireCheck, tapi tetap saya akan jelaskan dulu untuk detail FireCheck-nya itu seperti apa gitu ya Pak. Iya, Mbak. Boleh, Mbak. Boleh. Oke, karena Pak Beni sudah pakai FireCheck. Nah, aku pengen jelasin nih apa nih sebenarnya FireCheck itu. FireCheck itu adalah aplikasi pengecekan alat pemadam api yang memudahkan Anda dalam merawat alat pemadam api baik di mana saja dan kapan saja. Nah, apa aja sih fitur-fitur FireCheck nih? Pertama, ada analisa penggunaan, yaitu untuk membantu mengetahui resiko kebakaran lebih cepat. Kalau di Pak Beni sendiri itu nanti jatuhnya kayak pesan notifikasi Pak. Jadi ketika nanti APAR sudah expired atau menjelang expired, biasanya akan muncul pop-up notification pemberitahuan bahwa APAR tersebut dengan kapasitas sekian di lokasi sekian perlu untuk direfill. Nah, itu yang masuk ke dalam fitur analisa penggunaan. Kemudian ada fitur lagi nih, data perangkat. Jadi FireCheck sendiri itu bisa menyimpan lebih dari 1000 tabung dalam satu akun, data tabung dalam satu akun. Jadi maksudnya di sini adalah FireCheck itu tidak terbatas dalam menyimpan data-data APAR yang ada di perusahaan Bapak atau Ibu sekalian. Jadi misal mau ada 1000, mau ada 2000 atau 3000, kita masih bisa tampung. Walaupun ada juga di beberapa tempat yang berbeda atau perusahaan cabang, tapi ketika akun induknya masih satu, masih bisa disimpan dalam data perangkat yang sama di satu akun. Kemudian ada fitur juga untuk laporan pengecekan, seperti yang tadi saya tanyakan ke Bapak Beni. Jadi laporan pengecekannya ini itu akan mempermudah sekali dalam pekerjaan karena laporan tersebut itu bisa diakses secara real time dengan data yang detail dan juga akurat. Jadi kalau yang Bapak Beni rasakan kan itu laporan pengecekannya jadi lebih cepat ya Pak, lebih efisien juga. Nah, itu masuknya ke fitur yang laporan pengecekan karena memang kami itu tujuannya untuk mempermudah dan membuat kerja anak lapangan atau pengecekan APAR-nya itu menjadi lebih mudah. Kemudian juga ada fitur di agenda pengecekan. Nah, fitur agenda pengecekan sendiri itu gunanya untuk apa? Nah, fitur agenda pengecekan ini gunanya ini supaya
Bapak Ibu sekalian yang mempunyai APAR itu tidak terlupa untuk melakukan pengecekan APAR-nya secara rutin. Jadi nanti ketika agenda pengecekan sudah di-create, misal di tanggal 1 per 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, nanti juga akan muncul pop-up notification, di mana itu akan mengingatkan Bapak Ibu sekalian untuk jadwal agenda pengecekan rutin bulanan ataupun tahunan yang ada di perusahaan Bapak Ibu sekalian untuk APAR-nya. Sebenarnya ada satu fitur lagi di dalam FireCheck yang baru. Cuman karena masih dalam proses pengembangan, jadi sementara bisa digunakan Pak, namanya sistem analisa budgeting. Nah, itu bisa digunakan tapi belum efektif karena fitur tersebut itu masih kayak untuk estimasi aja. Kalau misalnya ada refill atau misalnya ada kerusakan, nah itu nanti akan otomatis muncul di dalam fitur FireCheck-nya itu. Tapi itu masih harga estimasi, untuk harga realnya itu nanti bisa dikonfirmasi ke sales terkait. Misal Pak Beni sama Mbak Via ya dikonfirmasi ke Mbak Via, Mbak tanya segini nih Mbak untuk refill segini bener nggak ya? Nanti bisa dibantu Mbak Via untuk dibuatkan penawarannya supaya lebih cocok harganya seperti itu. Kemudian ada perbandingan nih antara pengecekan konvensional dan juga pengecekan menggunakan aplikasi FireCheck. Nah, sebelum saya lanjutin, dari Bapak Beni ada yang mau ditanyakan dulu Pak, atau Mbak Via atau Mbak Ave, misal ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan gitu? Mungkin dari saya ya Mbak Yana. Kemarin itu informasi dari Pak Beni ini kan beliau ingin membeli stikernya aja untuk di wilayah Kalimantan Mbak. Nah, apabila refill-nya nggak dilakukan di Bromindo, karena kan selama ini kan Bromindo baru support refill di Pulau Jawa aja ya. Kalau di luar Pulau Jawa kan benar-benar diakomodasi. Belum bisa cover, iya betul. Nah, kalau misalnya nih Pak Beni beli stikernya aja di kita, tapi refillnya di tempat lain. Nah, itu nanti mekanismenya seperti apa ya Mbak Yana? Mungkin kalau untuk mekanisme jelaskan ya. Baik, saya bantu jawab ya Mbak Via. Kalau untuk mekanismenya nanti jatuhnya gini Mbak, sesudah direfill dari pihak vendor kan akan ada itu untuk data terakhir kali kapan direfill. Nah, itu nanti bisa jadi acuan Bapak Beni atau tim untuk merestart, jadi mengisi ulang data yang ada di FireCheck. Jadi nanti sistemnya adalah barcode-nya di-scan Mbak Via, terus kemudian diedit informasi APAR-nya untuk tanggal expired-nya, nanti kita akan bukakan untuk fitur edit tanggal expired-nya, khusus yang sudah ada izin aja sih Mbak. Jadi kan itu nggak bisa diganti kapan aja sama siapa aja kan nggak bisa tuh Mbak, kan takutnya karena nanti itu rentan ya Mbak ya. Jadi itu nanti harus pakai izin terlebih dahulu dari kita. Nah, itu nanti setelahnya baru bisa diedit untuk data refill-nya tersebut. Jadi diperbarui. Nanti jadinya yang perbarui adalah tim dari pihak Bapak Beni atau user. Seperti itu, Mbak. Berarti lebih baik pesen stikernya dulu atau Pak Beni refill dulu nih, Mbak Yana. Soalnya kan refillnya sendiri kan dilakukan di Kalimantan ya, bukan di Pulau Jawa. Kalau untuk betternya lebih baik dilakukan refill aja dulu Mbak, tidak apa-apa, karena kan kalau pengiriman stiker estimasi di 2-3 hari. Nah, itu nanti ketika stiker sudah sampai akan otomatis bisa langsung otomatis diisi ulang dari awal sih Mbak. Jadi nggak perlu lagi untuk di restart atau diulangi pengisian untuk QR-nya, jadi otomatis langsung begitu QR datang langsung diisi data sesuai dengan realnya. Oke, berarti terkait untuk yang handle atau misalnya manage stikernya sendiri ini setelah dikirim dari pihak Bromindo itu langsung sudah diserahkan dan dihandle oleh Pak Beni ya Mbak Yana ya. Berarti udah nggak ada sangkut pautnya lagi dengan tim FireCheck ya. Sebenarnya kita masih bisa cover sih Mbak kalau misal ada namanya kesalahan sistem, karena kan namanya aplikasi nggak lepas dari bug ya Mbak ya. Jadi kadang-kadang jarang terjadi sih ini ada sistem yang memang ada bugnya. Nah itu nanti bisa kita bantu untuk memberikan solusi ataupun dibantu melalui sistem dari kami gitu Mbak. Oke, mungkin Pak Beni. Tapi ini case-nya jarang terjadi sih. Oke,
Mungkin Pak Beni ada tambahan lain Pak selain yang saya sampaikan ke Mbak Yana, Pak Beni? Ya Mbak, saya mau nanya juga Mbak. Boleh. Itu kan setelah nanti kita beli stikernya ya, Hmm. untuk aplikasinya yang saya gunakan itu tetap sama atau ada aplikasi tambahan lagi buat ngatur barcode yang lain itu, yang Kalau untuk refill-nya di ngatur tempat lain? enggak sih Pak, masih pakai satu akun yang sama. Nah, saya Soalnya mau saya nanya ke Pak lihat di Beni nih, aplikasi yang ini fiturnya nggak ada, nggak ada gimana Pak? belum ada ya di fitur di aplikasi FireCheck app-nya. Fitur yang apa Pak, kalau boleh tahu? Untuk melihat barcode di tempat lain gitu. Maksudnya yang refill di tempat lain. Maksudnya gini ya Pak, mungkin jadi ada barcode dari tempat lain. Nah, mau ngeceknya pakai aplikasi FireCheck gitu ya Pak ya? Bukan, barcode-nya Jadi dari gimana? barcode-nya kan kita beli dari sini ya, Hmm. tapi refill apanya dari tempat lain gitu. Hmm. Bisa dicek di aplikasi FireCheck-nya ya. Oh, kalau untuk itu jadi sistemnya gini Pak, kalau misal refillnya di tempat lain, Pak Beni nggak langsung otomatis terupdate di FireCheck untuk refillnya, karena kan sudah beda vendor nih Pak. Jadi kan pihak mereka juga nggak pakai FireCheck. Jadi nanti akan otomatis tidak terperbarui seperti itu untuk FireCheck yang QR-nya dari Pak Beni. Tapi nanti Pak Beni sendiri bisa untuk memperbarui data refill tersebut dengan cara diedit informasi aparnya yang ada di FireCheck gitu Pak. Update-nya sama ya aplikasinya ya, di situ-situ juga ya. Sama Pak, jadi nanti gini sistemnya Pak, nanti kan akan saya praktekkan tuh Pak untuk pengisian QR awalnya kan kalau misal beli apa QR di kita kan itu sistematikanya untuk pengisian merek, media, kemudian tanggal expirednya kan memang diisi dari awal dulu tuh Pak, kosongan semua. Jadi nanti untuk pengisian datanya itu dari pihak Pak Beni dan tim atau usernya gitu. Jadi nanti semisal dari sana refill Pak Beni refill dulu misal di Kalimantan refill dulu, nanti ketika QR-nya datang itu ngikutin data terakhir kali yang direfill di Kalimantan itu Pak, yang beda vendor itu. Pak Beni ada bayangan nggak Pak? Iya ada Mbak. Tapi itu Coba barcode-nya kalau barcode-nya ada gimana Pak? expired-nya nggak tuh? Misalnya kita belinya Kalau sekarang barcode-nya nih, sendiri udah ada expired. kita beli sekarang misalnya, terus datanya diisinya nanti apa Oh nggak apa-apa sih Pak, depan atau setahun lagi gitu bisa, masih bisa. bisa, bisa Pak. Karena kalau barcode-nya sendiri tuh nggak ada expired-nya sih Pak, nggak ada expired tertentu sampai 5 tahun atau 10 tahun nggak ada. Bisa bisa diisi kapan aja, misal belinya sekarang bisa diisi kapan aja. Oh, iya. Coba ini langsung saya coba praktekkan dulu ya Pak. Sebentar.
bayanganku kok negatif ya, Jin. Iya yang itu. Ditunggu sebentar ya Bapak Beni sama Mbak Via sama rekan-rekan lainnya, ini karena saya sebenarnya mau praktek untuk pengisian QR-nya, nanti biar Pak Beninya langsung paham gitu nggih Pak. Cuman ini ada sedikit kendala dari laptop sama PC saya, jadi ditunggu sebentar ya Pak. Monggo Mbak Mbak Via Yana. sama rekan-rekan lainnya. Monggo Mbak Yana. Lambene dia itu kok vintage norak gitu ya. Wis, bosnya ya melanggar. Itu yang motoin Pak Anton tahu. Yana suwemen cuy. Laporan bulanan udah ya.
beli Willow berarti. Oke, Bapak Beni sama Mbak Via sama rekan-rekan sekalian, ini saya akan praktekkan untuk cara pengisian data APAR yang ada di FireCheck seperti ini. Sebentar. Apakah sudah masuk rekan-rekan sekalian? Sudah. Mbak Beni sudah, oke. Jadi kan ini saya pakai untuk username punyanya Pak Beni di Beni Pratama. Ya Pak, ini langsung saja saya praktekkan. Jadi untuk FireCheck-nya di sini tuh jadi untuk barcode FireCheck di sini itu masih baru Pak Beni. Jadi kalau Pak Beni melakukan pembelian hanya QR saja seperti ini bayangannya. Jadi QR-nya itu hanya stiker dan itu kosong Pak. Maksudnya tidak ada isiannya. Lalu kemudian untuk penginputannya, kalau misal dari Pak Beni sudah refill ya Pak di vendor lain di Kalimantan sana, nanti untuk pengisian datanya seperti ini Pak. Jadi diklik di scan QR Pak ketika sudah jadi dan masuk, kemudian ini akan muncul untuk input data APAR. Nah, kemudian ini untuk merek diisi oleh Pak Beni dan tim, media juga sama, kapasitas juga sama, tipe juga sama, dan ini expired date-nya. Nah, expired date di sini nanti mengikuti dari pihak Bapak Beni itu terakhir kali direfill kapan. Nah, ketika sudah melakukan refill, misal di besok ya Pak, bulan Februari nggih. Nah, itu nanti diisi di tanggal misal tanggal 17 Februari di 2023. Nanti akan otomatis Nah, ini Pak, nanti akan otomatis akan tertera, misal ini saya contohkan saja untuk mereknya, merek dari kami ya Pak. Ini hanya sampling aja sih Pak, jadi nanti untuk datanya berikut ini nanti akan otomatis tidak tersave atau dihapus seperti itu Pak. Semisal untuk medianya powder nggih Pak. Ini di powder. Untuk kapasitasnya misal di 3 kilo. Dan untuk tipenya itu ada jarum tekanannya atau tidak, bisa ditulis SP atau CTD. Untuk expirednya ini kita tulis di 23 Februari 2023 ya Pak. Nah, setelah selesai diedit data seperti itu Pak, nanti bisa di-scan lagi untuk QR-nya. Nah, otomatis akan jadi untuk data APAR-nya. Bagaimana Bapak Beni, ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Untuk sementara belum ada Mbak. Mungkin tambahan ya Mbak Yana terkait expired date-nya sendiri, nanti Pak Beni tinggal menyesuaikan masa kadaluarsa dari vendor refill yang Pak Beni tunjuk ya Pak Beni. Silakan dilanjut Mbak Yana.
Oke, baik. Untuk pengisian datanya apakah Pak Beni masih ada yang ditanyakan atau sudah clear, Pak? Sudah jelas, Mbak. Ya, jadi nanti ngikutin ya Pak, kayak seperti yang Mbak Via bilang, jadi ngikutin untuk dari vendor yang Bapak tunjuk, seperti itu. Nah, kemudian adakah pertanyaan lagi dari Bapak Beni atau Mbak Via? Atau rekan-rekan sekalian mengenai fire check atau tadi yang seperti saya praktekkan tadi? Kalau dari saya cukup Mbak Yana. Dari Pak Beni, Pak, ada tambahan yang mau ditanyakan lagi, Pak? Kalau misalnya itu kan pengecekan apa dari ininya ya, kayak misalnya selangnya, misalnya kalau misalnya selangnya ada yang rusak itu gimana ya? Mungkin dibantu Maksudnya action itu Mbak Yana, infeksi, jadwal infeksi. Jadi pengecekan. Jadi ini maksudnya kalau iya, jadi kalau misalnya ada yang rusak gitu ya Pak, tabungnya gitu atau selangnya gitu ya Pak? Iya, betul. Saya coba sharekan lagi ya Pak. Jadi di tambahan aja Pak Beni sambil menunggu Mbak Yana. Jadi di aplikasi FireCheck tersebut ini ada kolom yang namanya jadwal infeksi Pak. Nah di jadwal infeksi tersebut nanti ternotis Pak, sama seperti checklist. Jadi pengecekan tuh mulai dari iblis circuit, selang, head valve, bahkan tabungnya sendiri Pak. Nah nanti apabila ada kerusakan di salah satu spare part tersebut, Bapak tinggal klik aja rusak. Nanti di sebelah kata rusak tersebut ada gambar kamera. Nah gambar kamera ini fungsinya untuk memfoto bagian-bagian yang memang perlu diganti Pak. Nah hal ini nanti bisa langsung terreport Pak di hasil laporan infeksi Pak Beni. Saya nyambung ya Pak dari omongannya Mbak Via tadi, ini langsung saya praktekkan saja untuk ritmenya. Jadi seperti ini Pak, misal untuk kerusakan tadi ya Pak, misal kita buat agenda inspeksi itu di tanggal 3 hari ini, jadwalnya inspeksi rutin itu kalau dibuat setiap bulan bisa nggak Mbak? Soalnya ini bisa banget Pak. Ini bikinnya setiap bulan bikin terus gitu, jadi nggak otomatis. Nah ini kan tanggal mulanya di tanggal 3 nggih Pak, misal nggih. Nah ini sama nih Pak, tanggal selesainya di tanggal yang sama, misal dilakukan dalam waktu 1 hari. Nah tanggal selesainya ini nanti mengikuti Pak Beni mau kasih spare berapa lama waktu untuk inspektor melakukan pengecekan. Semisal ini contoh aja nggih Pak, semisal di jam 10. Nah, 1 jam nggih Pak dari sekarang. Nah ini keterangannya inspeksi rutin bulan Februari. Ini jadwal sudah ditambahkan nggih Pak untuk agenda inspeksi. Sebelumnya saya mau tanya ke Bapak Beni, apakah untuk yang dari Blomindo kemarin fire check-nya sudah sempat digunakan untuk melakukan pengecekan Pak? Sudah Mbak. Berarti ritmenya sudah tahu nggih Pak sebenarnya nggih? Iya sudah tahu Mbak. Oke, nah ini di scan aja Pak lagi ketika jadwal sudah terkait tadi, untuk QR-nya langsung di scan. Nah kemudian dicek APAR. Nah tadi ini kan ada tuh Pak inspeksi rutin sama inspeksi APAR. Nah kita masukin ke jadwal yang tadi inspeksi rutin. Nah ini Pak, kalau misal nih kan ada tuh Pak, sudah ada tuh untuk brandnya apa, kapasitasnya apa yang
sesuai dengan data di QR yang sudah tadi di-input. Nah, kemudian untuk pressure misal nih, pressure-nya down, kan ada pilihannya 3 nih Pak, good, down, atau broke. Kalau broke itu rusak, kalau salah nih Pak. Jadi untuk fiturnya nggak ada untuk tambahan kamera seperti yang Mbak Via tadi bilang. Tapi ketika ada misal dari pressure-nya down, nanti otomatis akan muncul icon kamera di sebelah kanan. Nah, itu nanti gunanya untuk memberitahu atau memfotokan pressure-nya di apar tersebut itu turun. Misal gini ya, Pak. Nah, klik. Nah, misal gini, Pak. Di oke. Kemudian akan otomatis ada di dalam data pengisian atau data pengecekan apar yang nanti bisa di-download sama Bapak Beni. Ini kayaknya HP saya error ini, Pak. Ini belum masuk nggih Pak, karena kebetulan ini HP-nya error ini Pak. Jadi belum otomatis tadi masuk, tapi untuk ritmenya Bapak Beni tahu nggih Pak? Ya, enggak apa-apa. Seperti yang saya contohkan tadi, jadi kalau misal ada selang yang rusak atau tekanan yang turun, itu nanti ritmenya seperti itu. Jadi seperti yang disampaikan Ibu Via tadi, lalu kemudian saya praktekkan, itu nanti akan muncul di sebelah kanan itu kayak icon untuk pelaporan. Untuk pelaporan apa sih yang turun, misalnya itu tadi pressure. Nah, pressure-nya itu yang turun langsung kemudian ada fotonya dilampirkan dengan foto seperti itu, Pak. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan dari Pak Beni? Atau Mbak Via, Mbak? Atau rekan-rekan lainnya? Kalau dari saya Mbak Yana. Oke, Mbak Via, BTW. Iya, Pak Beni lanjut. Apa? Ya, maaf Pak Beni. Ini kan kita waktu itu pernah refill ya, dan dapat barcode-nya. Iya. Ini kan kita bisa refill, bisa infeksi sendiri ya? Iya, betul Pak. Tapi kalau dari apa sih namanya? Dari tempat refillnya itu ada pengecekan lagi nggak? Kalau dari kami Pak, kalau Pak Beni memakai vendor kami itu bisa aja diadakan pengecekan 1 tahun 2 kali. Cuman untuk area Jakarta dan sekitarnya itu kebetulan belum bisa Pak, karena menyangkut untuk sumber daya manusianya yang masih belum ada, belum ke-cover. Sebenarnya bisa kalau di Semarang, area Semarang dan sekitarnya, kita bisa kasih pengecekan rutin sih Pak 1 tahun 2 kali, karena sumber daya manusianya ada. Cuman kalau untuk daerah Jakarta dan sekitarnya sebenarnya juga berlaku Pak, cuman karena sumber daya manusianya belum ada jadi belum bisa ke cover. Jadi sementara untuk pengecekannya itu dari user semua Pak, mandiri gitu Pak. Untuk pengecekan hidrotesnya itu? Kalau hidrotes di tempat kami itu berbayar Pak. Nggak bisa pengecekan sendiri itu ya? Itu kan tadi kan pilihannya ada yang hidrotes. Ya, kalau hidrotes itu tuh
kalau di tempat kami itu berbayar Pak, jadi per tabungnya 50.000, nggak termasuk di dalam fitur aplikasi FireCheck ataupun yang kalau sudah refill di tempat kami akan otomatis dapat hidrotest di tempat kami, seperti itu Pak. Jadi itu dilakukan mandiri sih Pak. Oke Mbak, lanjut Mbak. Silakan Oke. lanjut Mbak Yana. Oke, boleh. Tadi sampai di perbandingan nggih Pak, yang Bapak Beni rasakan sejauh menggunakan FireCheck itu kan tadi jadi lebih mudah ya Pak. Kalau misal dibandingin sama pengecekan yang dulu atau konvensional ketika menggunakan kertas gitu gimana Pak Beni? Kalau boleh tahu. Apakah FireCheck sangat amat membantu atau jadi data-datanya Pak Beni tidak gampang hilang atau memang inspeksi dilakukan kemudian jadi rutin setiap bulan atau gimana Pak? Videonya, aku klik yang mana? Iya Mbak, salah satunya itu Mbak, mempermudah gitu untuk pengecekan Mbak. Tak matiin dulu ya. Jadi seperti yang ini